Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026. Hari ini adalah hari biasa sesudah penampakan Tuhan dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat pertama Yohanes 5 ayat 14 sampai dengan 21. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 149 ayat 1 sampai dengan 6a dan 9b. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 4 ayat 16 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan 30. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025, tanggal 9 Januari 2021, dan tanggal 11 Januari 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan 30. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari surat pertama Yohanes 5 ayat 14 sampai dengan 21 mengajarkan kepada kita bahwa pada dasarnya semua kejahatan adalah dosa. Kita bisa baca pada ayat ke-17. Meski ternyata dosa sendiri dikategorikan menjadi dosa yang mendatangkan maut dan yang tidak mendatangkan maut. Ada banyak perbuatan yang kita tahu kalau itu dosa jika kita kerjakan. Tetapi yang sulit adalah kadang atau malah mungkin seringkali kita sendiri tidak bisa mengenali dosa atau tidak sadar itu dosa. Bahkan ketika sadar pun masih membela diri. Bahkan kalau dibiasakan, mungkin kita bisa berhala pada hal-hal yang tidak kita sadari bahwa itu dosa. Contoh,
lebih percaya kepada berita internet daripada iman. Lebih asik bermedsos ria daripada berdoa serta membaca firman Allah, dan seterusnya. Semua hal tersebut bisa terjadi karena fokus kita berubah dari Yesus Kristus kepada diri sendiri. Bahkan tidak sedikit di antara kita selalu ingin dalam kegiatan pelayanan kita adalah orang-orang datang kepada kita daripada kepada pelayan yang lain. Bahkan tidak sedikit di antara kita seringkali tergoda mewartakan diri sendiri daripada mewartakan Injil. Bahkan tidak sedikit di antara kita seringkali ingin pandangan umat terarah sedemikian rupa kepada diri kita, sehingga kita malah ingin dalam tanda petik lebih besar dari Yesus Kristus. Dan tidak sedikit di antara kita bahkan memanfaatkan kebesaran Yesus Kristus untuk kebesaran diri kita sendiri. Padahal kita hanya sekadar seorang saksi bagi karya Yesus Kristus. Bahkan tidak sedikit pula di antara kita menjadi kecewa bila keinginan kita tidak segera dikabulkan Allah Tritunggal Maha Kudus, bahkan bila perlu menyalahkannya, dan seterusnya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan 30 hanya ada pada Injil Yohanes saja, di mana Yohanes Pembaptis mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus harus semakin besar dan kita harus semakin kecil, sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Yohanes 3 ayat 30. Pertanyaan sekarang adalah, sudahkah Yesus Kristus menjadi besar dalam hidup, kehidupan, pergaulan, pekerjaan, bahkan dalam pelayanan kita masing-masing dari hari ke hari? Mari menata kembali karya pelayanan dan pewartaan yang sudah kita lakukan selama ini, agar karya kita selanjutnya hanya semata-mata menuntun orang lain agar mengenal Yesus Kristus semakin dalam, merasakan kehadiran Yesus Kristus dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, hidup di jalan yang telah ditunjukkan Yesus Kristus, dan memiliki kehidupan yang seturut dengan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang yang tercinta. Selamat pagi, dan jangan lupa untuk beribadah besok hari Minggu dan hari ini, menjadi berkat dan buah bagi sesama. Shalom.